Hijrah ke Habasyah. Penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada kaum muslimin makin hari makin bertambah. Maka dari itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah pada tahun kelima setelah kenabian beliau. Pertama-tama, Utsman bin Affan dan istrinya yang merupakan putri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah, Zubair bin Awam, Utsman bin Maz'un, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum keluar dari Mekah melewati tepi laut menuju Afrika. Mereka pergi menemui Najasyi yang merupakan Raja Habasyah. Kemudian disusul oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang merupakan kakak kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang berhijrah ke Habasyah menemui kaum muslimin lainnya. Walaupun Raja Najasyi seorang yang beragama Nasrani, dia sangat menghormati dan memberikan tempat kepada kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Lebih tepatnya, Raja Najasyi menolong demi rasa kemanusiaan. Setelah itu, cukup banyak orang dari kalangan umat Islam yang berhijrah ke Habasyah. Dengan demikian, kaum muslimin makin banyak di sisi Raja Najasyi. Oleh karena banyaknya kaum muslimin yang tinggal di sana dan agama Islam telah tersebar luas ke berbagai daerah lainnya, orang-orang Quraisy menjadi begitu sangat khawatir. Kaum Quraisy mengirim Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ke Habasyah dengan tujuan untuk menarik kaum muslimin kembali ke Mekah. Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk di perbukitan Sofa pada tahun ke-6 dari masa kenabian beliau. Pada saat itu, Abu Jahal juga melewati perbukitan Sofa. Ia melontarkan perkataan keji kepada Rasulullah SAW. Biarpun Rasulullah SAW tidak menanggapinya, salah satu dari budak Abdullah bin Jud'an mendengar perkataan tersebut. Pada hari itu, Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi sedang berburu. Sekembalinya dari tempat berburu ke rumah, sudah menjadi kebiasaan dia melakukan tawaf dan pergi ke Masjidil Haram dengan tetap membawa perlengkapan berburu. Ketika Hamzah berada di Masjid Al-Haram, budak tersebut menceritakan perkataan buruk yang dilontarkan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Meskipun saat itu Hamzah belum beriman, ketika mendengar perkataan buruk yang ditujukan kepada Rasulullah SAW yang merupakan keponakannya, membuat rasa persaudaraannya tergerak. Oleh karena itu, ia langsung pergi ke tempat perkumpulan kaum Quraisy seraya berseru, "Apakah kamu orang yang telah berkata buruk dan menyakiti hati keponakanku?" Sambil memukul busur panah ke kepala Abu Jahal sampai terluka. Sebagian orang yang berada di sana juga hampir mau menyerang Hamzah. Akan tetapi Abu Jahal lalu berkata, "Kalian jangan menyentuhnya. Hamzah benar karena saya memang telah berkata buruk tentang keponakannya." Abu Jahal mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa bersalah.
Dengan hal ini dia terselamatkan dari kemarahan Hamzah. Dia juga menasihati teman-temannya, awas kalian jangan menyentuhnya, nanti dengan sebab kemarahan ini bisa jadi dia masuk Islam, maka orang-orang muslim bertambah kuat dengan bergabungnya Hamzah. Abu Jahal berbicara seperti ini karena Hamzah merupakan seorang yang tangguh, terhormat, dan sangat berani di antara para kaum Quraisy. Seperti orang-orang Arab lainnya, Hamzah memiliki jiwa persaudaraan dan kesukuan yang tinggi. Dia benar-benar berani untuk mengambil resiko demi keponakannya tersebut, meskipun dia belum beriman. Walaupun banyak orang yang memiliki hubungan baik dengan Abu Jahal, ketika terjadi pertikaian yang besar di antara mereka, dari pihak Hamzah pun akan berkumpul sebuah kelompok. Dalam keadaan seperti inilah akan muncul keberpihakan kepada Islam. Abu Jahal pun berpikir dan mencari akal agar Islam tidak menjadi kuat. Hal inilah yang sedang dihindari oleh Abu Jahal, yaitu akan terjadinya perpecahan di dalam kaum Quraisy yang disebabkan oleh Hamzah. Kemudian dengan kejadian ini Islam makin kuat. Sesungguhnya Abu Jahal merupakan salah satu dari pembesar Quraisy. Dia merupakan orang yang terpandang. Perkataannya didengar, sekaligus banyak orang yang berpihak kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Hal ini karena orang yang paling berpengaruh pada saat itu di antara orang-orang Quraisy adalah dua orang ini. Dan sekaligus merekalah yang paling memusuhi Islam. Alhasil, Abu Jahal tidak merasa dendam kepada Hamzah, walaupun ia telah melukai kepalanya, agar kecintaan kepada agama Islam dalam hati Hamzah tidak muncul. Sementara itu, Hamzah pergi menemui Rasulullah SAW dengan keadaan telah siap menerima Islam. Kemudian ia menyenangkan hati Rasulullah SAW dengan menceritakan hal-hal yang terjadi di antara dia dan Abu Jahal. Namun Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang membuat hatinya senang adalah masuknya Hamzah ke dalam Islam. Oleh sebab itu, Hamzah pun langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Setelah Hamzah radhiyallahu an memeluk Islam, ia mengumumkan kepada khalayak ramai di hadapan kaum Quraisy bahwa ia akan melindungi Rasulullah SAW. Lalu ia membacakan sebuah syair yang indah berkaitan dengan hal ini. Agama Islam bertambah kuat dengan masuknya Hamzah radhiyallahu anhu. Kaum muslim sangat bahagia. Hal ini membuat kaum Quraisy makin marah.